Jadi hari ini kita mau membahas tetangga ya. Tapi bukan tetangga kita, tetangga yang ada di akun seputar tetangga. Karena menurut kita agak ajaib-ajaib ya mereka ini kayak kadang-kadang beyond gitu loh dengan karakter. Tapi sebelum kesini nih, kita kan tinggal di perumahan yang udah jangan gini. Oh nggak usah. Iya, kamu bacain aja tuh. Yeah. Kita kan tinggal di perumahan yang lumayan tua lah ya. Isinya juga kebanyakan ya udah kakek-kakek, nenek-nenek Yeah, gitu kan. Komplek tua lah. Jadi untungnya kalau menurut aku sih tetangga kita tuh nggak yang rese-rese gitu loh. Bukan tipe tetangga yang rese sejauh ini. Sejauh ini selama 3 tahun. 3 tahun. Ya, hampir 3 tahun. Gitu. Jadi kita sering nih ngebaca tweet-tweet seputar tetangga ini dan kita bersyukur ya. Akhirnya sih bersyukur. Akhirnya bersyukur ya dengan akung-akung pensiunan. Iya, dan ya ada Kelas juga akung-akung yang atau yang pensiunan yang rese gitu ya kan. Ya adalah maksudnya karakter orang yang kayak gitu, Ya, tapi ya ini tetangga kita ya paling enggak 3 ke belakang, 3 ke depan, 3 ke samping. Itu baik-baik aja so far. Gitu. Nah, makanya di sini kita mau membahas tetangga-tetangga yang ada di akun seputar tetangga, curhatan-curhatan orang-orang yang lucu menuju ke yang ngeselin kadang-kadang ya. Nah, tadi ini aku scrolling belum zer gitu loh. Ini baru gitu. Udah ada yang stopping powernya gede banget nih. Ada yang nanya followersnya, Mimin dan followers seputar tetangga, ada tutorial bikin emosi tetangga yang tiap hari maku nggak? sini. Biar emosinya nggak tahu ya, kayaknya nggak deh. Coba lihat aja. Ada paket. Iya. Paketnya kamu ya? Oh. Hei rendang kita datang dari Depua Amai. Kapan kemarin ya ngirim? Kemarin ngirim. Keren deh, ini kan ngirimnya pakai pos kan. Jaketnya tuh The Postman. Kayak film Keren. ya zaman dulu tuh. Ada tutorial bikin emosi tetangga yang tiap hari maku nggak? Biar emosinya sama gitu. Makasih katanya. Setiap hari maku. Ini relate. Ya. Bener kan? Berarti tadi kalau aku bilang tetangga kita lumayan bisa di ini, enggak sih? Ada satu tetangga sebenarnya enggak. Jadi tetangga belakang rumah kita nih ya. Yang ini persis banget kayak yang dicurhatin sama ini. Jangan ini kamu yang ngirim. Ternyata Jendra juga. Dia yang ngirim. Jadi tetangga kita ini kalau yang kita alamin ya, ada aja kegiatannya di kamar yang persis di belakang kamar kita ya. Ya jadi secara ini rumah kita itu tempat kita tidur sama Bea itu ada di paling belakang ya. Iya, yang nempel sama rumah yang di belakang kita. Rumah belakang kita. Gitu. Dan itu tuh entah kenapa kan biasanya aku nggak tahu itu ruangan dia tuh apa di situ ya. Mungkin kita nggak tahu itu kamar atau apa gitu. Cuman itu tuh hampir tiap hari ada kegiatan di situ yang sifatnya tuh ngapa-ngapain tembok gitu loh. Ya kan? Ya maku lah, drilling lah kayak gitu. Dan yang paling keselnya itu ini dari zaman bayi sih. Itu tuh ada aja kejadiannya tuh yang tengah malam kayak jam 10, jam 11 gitu. Hey man, having sex. Apa kayak gitu loh. Ini ngedrill tembok gitu, sebel banget. Terakhir itu jam 11:30 ya. Iya, ini belum lama loh yang kamu. Nah, ini solusi. Nih, apa tadi pertanyaannya? Ada tutorial bikin emosi tetangga yang tiap hari maku. Kalau versi kita, kemarin tuh kejadian tuh dia ngebor kan, maku ya, malu lah gitu ya. Jam 11:30 gitu. Yang selalu kita lakukan adalah kita palu balik. Jadi setiap dia ngetok, dong.
dan kenceng. Ini Ya tujuannya kan pengen ngasih tahu kalau iya. kedengeran loh sampai kita, dan ini jam 11:30 kita punya bayi gitu kan, anak usia 2 tahun gitu kan. Ya kita kan tipenya, terutama aku ya, menghindari konflik kan sebenarnya orangnya ya. Cuman begitu udah di jam 11:30 jam 11:30 malam lo malu sih ya balas dulu. Sebenarnya itu tujuan dia ingin berkomunikasi dengan kamu. Jangan-jangan dia ada Morse SOS gitu ya. Help gitu ya. Jangan-jangan loh jam segitu. Iya, kayak agak nggak biasa gitu loh untuk berkegiatan. Nah, ini langsung dibales nih. Aduh. Sri Mola. Ini ada langsung dibales yang daily thread itu yang paling banyak di engagementnya paling tinggi ya. Beneran maku itu dulu tetangga kosku tiap jam 1 sampai subuh maku, nggak taunya kamarnya kosong. Mana ada yang bilang itu bunyi jeduk-jeduk pocong di kamar, bukan maku. Anda bikin kita overthinking nih malam ini. Enggak sih, tapi kalau ini nih orang karena kita berhenti. Kan aku sempat keluar dulu kan, maksudnya bukan keluar nyamperin ke depan rumahnya, ke yang belakang sini nih. Ya ada percakapan, sayup percakapan gitu. Orang kalau kita. Tapi kerjanya malu. Mungkin dia ini kali ya DIY gitu kali ya. Iya, apa namanya, ngejar setoran paket kali, ngirimin itu apalah pesanan. Solasi kan, bukan aku ya, bukan malu. Kalau ngejar paket gitu. Apa ya? Urgensinya apa gitu yang bikin dia malu tengah malam gitu? Maku atau malu nih? Wah, Pak, tapi dari thread ini kayak top 5 tweetnya itu experience-nya tuh ternyata kamar kosong. Apakah itu juga terjadi di kita? Karena hampir tiap hari sih. Enggak. Hampir tiap hari Pak. Banget. Tapi maksudnya kayak ada aja. Enggak, maksudnya kalau yang keras sampai kamu bales itu nggak tiap hari. Cuman kalau misalnya kita mau tidur nih, aku nidurin Bea, itu tuh pasti aja ada kegiatan gitu loh. Bunyi-bunyi di situ. Kan kayak bingung ya, ngapain sih kegiatan di rumah gitu loh. Enggak, ini feeling aku ya. Kalau kita ngelihat posisi rumah kita sama posisi rumah dia, itu dia kan rumah belakang kita ini tingkat 3 ya. Jadi yang bawah itu kayaknya itu areanya si drivernya dia tuh drivernya tuh tinggal di situ. Kamu tuh udah tahu, kamu pernah ketemu orang yang tinggal di situ? Ownernya sih yang dulu marah-marah situ kan, tapi aku belum pernah ketemu ownernya. Itu kan gitu. cerita doang, maksudnya ketemu. Bahkan aku nggak tahu loh waktu kita lagi halal bihalal itu tuh orangnya yang mana yang nggak datang kayaknya. Nggak tahu sih. Nah cuma kan kita sering beberapa kali lewat situ, itu yang banyak beraktivitas di bawah itu kayaknya drivernya. Ya ketahuannya dari ya mereka yang nyuciin mobil gitu loh, ketahuan lah gitu kan kalau drivernya gitu yang nyuciin mobil, bukan orangnya gitu. Kalau anaknya aku dulu kayaknya pernah ketemu. Dulu dia kayak sempat mendekor atasnya itu kan. Jadi ada balkonnya itu sempat ngeliat aku pas lewat situ kan. Oh ini gitu anaknya gitu. Kenapa kamu bilang itu anak ya bukan drivernya? Ya karena anak remaja. Gimana? Waktu itu ada yang pasti kamu keterpa deh. Apa? Yang ini loh Pak, yang di daerah mana yang dia nongkrong tapi mengganggu. Terus ini kayaknya nih tetangga yang ini udah emosi banget, disamperin tapi malah dia yang lebih galak. Kamu pernah gak sih lihat video itu? Oh, minoritas bukan sih? Bukan minoritas, yang pendatang versi pribumi itu loh. Nah, iya, kenapa ada pribumi itu kan? Karena satu itu kalau nggak salah Chinese ya? Enggak, bukan. Dia ya
orang yang membeli rumah di situ. Nah, pribumi itu tuh dia tuh lahir gede di situ. Nah, ya, kalau pendatang itu tuh ya dia ngontrak atau dia berbeli rumahnya di situ lah gitu. Itu menarik juga tuh. Enggak lah, apa yang menariknya? Nggak, menariknya itu karena jadi ada diskusi. Ada orang yang bilang nih dengan wise gitu. Ya namanya apa? Maksudnya yang namanya orang nongkrong dibubarin kayak gitu, iyalah emosi gitu. Coba melakukan pendekatan apa namanya? Diplomatis. Gitu. Pendekatan diplomatis. Diajak ngobrol kayak gini-gini gitu. Nah, jadi rame diskusinya karena ada lagi nih orang yang sepihak dengan yang lapor ini gitu. Coba lu bayangin nih, lo tinggal di situ. Dari ceritanya si sendernya itu kan setiap hari gegonjrengan gak jelas, mabok gitu. Pendekatan secara persuasif kayak apa nih yang bisa buat orang ini nih, mohon maaf gitu loh. Kayak gitu. Ada yang lapor RT atau apa gitu loh. Nah intinya tuh kayaknya nih banyak yang ngebalesnya tuh justru emang harusnya kayak gitu. Agak keras lah ke anak-anak ini gitu. Kayak gitulah, maksudnya diskusinya tuh yang terjadi tuh ya gitu, cara halus, cara kasar. Tapi maksudnya males juga sih kalau ya berkonflik dengan tetangga gitu loh, yang lo bakal setiap hari ketemu gitu masalahnya itu ada kegiatan bareng, entah RT lah atau RW gitu, dan itu rumah lo gitu kan. Maksudnya kalau dia nggak terima, iseng dilemparin tai gitu kan, setiap malam kan sebel juga ya. Iya. Gitu loh malesnya, merembetnya itu paling kayak situ. Malesnya konflik sama tetangga tuh nggak bisa sebentar gitu loh. Iya, pasti akan kayak lama gitu, lama. Apalagi kalau punya anak kecil lagi main, diapain, atau misalkan punya peliharaan kucing, dia tahu ini kucing lo gitu kan, diapa-apain, kayak gitu-gitu ya. Gitu loh, malesnya tuh kayak gitu. Cuman ya apalagi yang dilawan pelakuannya kayak gitu kan, misalkan tukang mabuk apa nongkrong sampai tengah malam gogonjrengan, ya mungkin banget gitu kayak gitu. Jadi kalau dibilang harus dikerasin ya kita nggak bisa sok jagoan juga gitu loh, maksudnya ada resikonya gitu kalau kayak gitu ya, bubar malam itu bubar gitu. Lo ditakutin mungkin gitu kan, jadi nggak nongkrong lagi gitu. Tapi orang itu bisa usil ya, lo tinggal di rumah setiap hari di situ gitu loh. Diusilinnya tuh paling males. Diusilin gitu loh yang males. Tapi apa ya yang bisa kita lakukan ya? Ada sih kayaknya ya kan, lihat tipe-tipe warga Indonesia ini. Ada yang ngasih solusi. Lu harus jadi orang yang di-respect di area itu. Aku punya solusi instan. Apa? Kalau ngelihat kasus-kasus di Indonesia ya, babi ngepet, ya kan? Terus badara wuhi, terus apa sih yang bola api, mistis itu masuk banget, pasti. Dibakarin menyan gitu, dibakarin menyan. Tiba-tiba malam disetelin lagu Serungi. Atau tiba-tiba ada gludak suara apa gitu tuh gitu kan? Bisa juga. Tapi solusi yang ya itu instan, bisa beberapa kali dicoba gitu lah. Kan? Tapi yang menjadi sosok yang di-respect tuh juga lumayan sih, walaupun lama ya. Effort lah. Yes. Maksudnya kamu bayangin ya, nggak tahu ya, tipe orang beda-beda. Cuman kalau ada emang yang tipe kayak kita gitu kayak kan nggak mau yang terlalu gimana bertetangga gitu ya, pengen yang stay low biar nggak terlibat di acara-acara komplek gitu, acara RT RW gitu kan. Tapi males. Sebagai solusi jangka panjang, knowing kayaknya ini lingkungannya nggak kondusif ya, kayaknya harus kalian kayak gitu sih. Nggak. Kayaknya soalnya kamu 10-15 tahun bakal di situ. Enggak. Susahnya gini, menurut aku ya. Kalau kita udah memposisikan diri kita sebagai orang yang di-respect di situ, masalah satu kelar. Masalah lainnya adalah apa biasanya, tahu nggak? Orang kalau ada masalah apa-apa, ke Pak ini aja nih, dia mungkin bisa nengahin. Kita jadi terlibat di masalah-masalah orang. Kayak suara kita, power kita terlalu besar gitu, jadi kalau ngambil keputusan tuh harus selalu dengan si
yang di respect ini gitu. Kayaknya, jadi harus ada di posisi tengah-tengah yang pas, itu susah tuh ngontrol itu. Kayaknya jadi solusi itu bisa, tapi mungkin Jendra yang melakukan itu ya. Yang dia punya jiwa leadership, benar, gitu kan. Yang paling enggak pengen berperan gitu kan. Kalau kita kan nggak kepengen berperan dalam society ini ya. Antara pengen berperan atau nggak keberatan gitu ya, berperan gitu. Kita kan keberatan ya. Iya. Menurut aku sih itu sih cara instan tuh dengan usil-usilan yang kalau bisa kita jangan ketahuan ya. Iya. Apalagi? Apa ya? Oh, yang paling sering ini sih. Apa namanya? Parkir paling sering. Aduh. Ya parkir tuh sebel sih. Bahkan waktu itu ini yang aku lagi baca sih parkir sih. Oh dia. Aku bacain ya. Jadi intinya ini ada tetangga baru gitu. Apa ini dibacain nggak sih? Jadi ceritanya ada kedatangan tetangga baru, orang kontrak baru, owner sebelumnya itu udah pergi. Awal pindah sih fine, suaminya sempat ngobrol basa-basi sama tetangga, namanya juga baru pindah kan, tapi istrinya nih yang agak-agak dibilang. Diingetin baik-baik buat naruh motor di dalam rumah karena di sini lagi rawan maling. Istrinya malah marah-marah, katanya itu urusan saya. Ya kan kita ngingetin ya, namanya tetangga penghuni lama biar gak kejadian gitu. Skip. Masalah utamanya ini udah 3 hari doi naruh mobil posisinya ngehalangin gerbang keluar masuk rumah saya. Kemarin pas mau masukin mobil pun mau gak mau manggil doi nih, karena ya emang ngehalangin jadi harus geser. Dia cuma ngomong, oh mau masukin mobil ya? Ya menurut Ngana cry. Mana gak pakai maaf atau gimana gitu. Nah, tapi ternyata hari ini terulang lagi. Lebih parahnya ternyata doi gak ada di rumah. Pergi naik motor, tapi mobilnya ditinggal di luar. Aku kudu piye ya? Sabar sih, tapi pasti kan takutnya ada kebutuhan yang harus mendadak jadi ribet gitu. Ini nih, yang paling sering kita temuin juga ya. Kendaraan dan parkir. Dan itu tuh bener-bener se-epic itu sih problemnya ya, parkir ya. Ada loh orang yang ini ngalangin masih mending ya. Enggak mending juga sih itu. Iya sih. Ditinggal gimana mau keluar mobil. Ini ngalangin ya paling enggak nih masih di luar ya. Ini tuh ada yang ngambil area rumahnya buat diparkirin aja udah gitu kendaraannya dia. Karena ngerasa nggak ada orangnya. Ya udah gitu. Karena ngerasa penghuni lama, tapi bahkan dia penghuni baru ya. Iya, ini penghuni baru yang dia kayaknya berusaha di respect ya itu tadi tuh. Mungkin motivasinya dia tuh daripada gue diusilin, gue usilin duluan gitu kali. Jadi kayak malas berhubungan sama gue ya, gitu ya. Bisa jadi sih strategi yang wow. Gitu. Ini juga untungnya kita sih so far nggak ada apa namanya yang kayak gitu ya. Enggak sih, ya kalaupun sempat ada yang parkir di luar itu sifatnya yang kayak sementara gitu loh. Mungkin lagi ada siapanya datang gitu parkir di situ, tapi bukan yang ya emang parkirannya di luar gitu, enggak sih. Lebih tertib lah, enak kayaknya kalau kita bacain ini tuh lingkungan. Tapi yang lucu ada satu area yang di daerah sana ya, di bagian komplek kita bagian belakang itu kan emang cukup jadi jalur mobil-mobil lewat untuk ke Bintaro ya kan, yang di situ. Itu tuh ada himbauan gitu untuk memarkirkan kendaraannya ke dalam rumah, jangan di pinggir jalan, gitu. Berarti kan yang komplain itu kan yang di situ-situ juga gitu lah ya kan, warga sendiri gitu kan. Mungkin itu kejadian kayak gini jadi nggak bisa keluar ya, atau parkirnya pas dibelokan tuh kan sebel ya. Dan gitu maksudnya namanya jalan komplek itu kan yang sering kita temuin itu kan tanaman-tanaman itu kan. Oh iya itu lumayan sih. Kalau ada yang parkir di luar tuh mungkin kelihatan jalannya lebar gitu kan.
Tapi ada pohon pisang sama pohon apa tuh yang berduri dua itu? Bukan pohon pisang, kayak bougainville yang habis dipotongin. Jadi dahan-dahannya yang tajam-tajam gitu kayak. Gue mending ngebaretin mobil nih ke mobil sebelah nih daripada ngebaretin ke tanaman. Benar. Ada melati-melati yang harus dipangkas biar rapi. Bagus sih, tapi kan ujungnya ini tajam. Ya sebenarnya bukan salah yang motongin tanaman gitu. Salahnya kan parkir itu ya. Kalau dilihat jalannya cukup, mobil masuk, ya coba lu jalan tuh barat tuh mobil lo kan gitu ya. Iya, cuma kadang-kadang kita juga aneh sih. Itu tuh yang aku notice, mungkin karena weekend tuh mobil nggak dipakai kali ya. Yang paling kerasa itu kalau weekend kan, kita lewat situ tuh mobil tuh jadi banyak gitu loh. Karena ini kalau weekend ya nggak dipakai mungkin. Nggak dipakai, terus ada yang keluar buat nyuci, ini dulu kayak gitu kan. Ya. Kayaknya gitu sih. Tapi ada nih di dekat sini juga di gang sini nih. Yang cukup amazed gitu aku waktu ngajak dia jalan-jalan gitu. Kan kita biasanya ya udah taruh mobil di garasi kita carport gitu kan. Carport. Iya kan. Pasang kanopi yang bagus kan. Kamu tahu kan nih rumah ini nih, ada satu rumah ini udahlah parkir di depan gitu kan. Dia pasang carport juga, kanopi, bukan ke rumahnya tapi ke jalan. Mana sih? Ada di deket, adalah situ ada, jadi dia parkirnya di depan, dipasangin kanopi ke jalan. Lah, seriusan di sini? Di sini. Kamu nggak bukan di gang kita. Iya. RT adalah di RT. Seberang. Lupa aku yang keberapa. Cuman begitu dia masaknya. Mapas. Berarti itu parkiran dia, statement kan? Statement dong. Iya. Berarti dia mengkanopikan jalan umum buat parkiran rumahnya. Epic. Gitu. Ketika dia sendiri yang melakukan itu tuh, dia tidak berpikir itu hal yang nggak umum ya. Ya kan? Mungkin dia lucu. Itu jadi tetangganya sih sebel sih ya. Tapi kamu pernah experience nggak di Sidoarjo atau di mana? Kamu kan udah pindah-pindah tuh. Tetangga yang aneh gitu. Ya, yang semenyebalkan itu nggak ada sih kayaknya ya. Ya ada yang ngalangin di rumah di Sidoarjo kan jalannya sempit ya, kecil ya. Kompleknya bener-bener gang lewat. Ya sempit lah gitu ya. Ya ada pun yang parkir ngalangin kita untuk keluar masuk. Cuman tuh sifatnya juga sementara. Biasanya dia ada saudaranya datang. Ya mau nggak mau ya kita minta tolong dia mundurin dulu gitu kan. Tuh, atau pengalaman juga. Ini tetangga aneh, ini nggak melulu mobil ya, kayak misalnya kamu ngekos gitu, ada tetangga yang aneh atau menarik atau ada sih kalau ngekos ya. Itu tangga juga kan hitungannya. Tetangga. Jadi dulu waktu di UI aku kan ngekos di Barel namanya kan, belakang kelas itu. Barel. Belakang rel. Emang komplek kosan nih, ya namanya deket kampus ya, yang banyak anak mahasiswa gitu kan. Jadi sempat aku ngekos sama 2 kamar di situ tuh. Aku sama temen aku Banyu, sama satu lagi almarhum Ajul, temen aku pernah aku ceritain itu udah almarhum, sama Renda lah temennya situ. Karena kita ada 2 kamar di situ dan itu dekat ke kampus, jadi sering dipakai nongkrong kan sama anak-anak. Jadi kalau nunggu jam pelajaran berikutnya ya ke kosan kita gitu, atau kalau kelar gitu, kalau dulu kan D3 kan malam ya kelarnya. Itu macet tuh karena Lenteng Agung sana-sana macet, jadi anak-anak beberapa ada yang nongkrong di tempat kita. Kebetulan si Ajul ini bawa PS gitu, jadi ya udah nongkrong situ lah. Nah masalahnya adalah tetangga kita itu adalah dosen. Dosen FIB budaya dari Pakistan. Dosen tua.
Dosen Pakistan. Dari Pakistan. Kok ngekosnya di kosan mahasiswa? Di kosan mahasiswa kan gitu kan. Salah siapa? Harusnya gitu. Salah yang punya kos kok memperbolehkan dia ngekos di situ. Ya mungkin secara finansial lebih terjamin ya. Dia langsung bayar 5 tahun gitu kali kan. Tahu daripada mahasiswa nunggak mulu gitu kan. Gitu. Dan emang kosan kita di Barel itu termasuk kosan yang baik-baik aja. Kosan anak baik lah. Oh, bukan narkoba. Ya, bukan narkoba atau yang bebas yang woi gitu banget lah. Kalau daerah Barel tuh pasti tahu lah. Ada satu kosan yang terkenal lah kayak gitu. Kosan kita termasuk kosan yang baik-baik. Kos-kosan awal masuk UI ya. Semester 4 pindah. Semester 6 pindah. Kontrak kan. Lebih bebas sama teman-teman yang lain. Kontrak. Anyway. Ya. Ini tuh benar-benar kita tuh kalau ini kan masih ya biasanya masih singit-singitan, masih apa. Ini tuh kita beneran konflik gitu loh. Konfliknya tuh kamu bisa bayangin kita lagi main PS di kamar tuh langsung digedor sama dar gitu loh. Astagfirullah. Nggak tahu, kita nggak ada yang jelas dia ngomong apa karena marah bahasa Pakistan gitu kan. Bahlul. Dia begitulah. Gitu, jadi udah beneran konfliknya segitunya ya. Cuman kita ngerasa namanya kosan mahasiswa lo ya gimana sih gitu lo berharap. Jadi ngarepnya kamu ngaji mungkin Timur Tengah. Mungkin gitu. Nah terus si almarhum Ajul ini kan ada masanya dia piara ular kan. Piara reptil gitu. Kita bahkan emang ini benerin, kita kan rencanain ini tuh ngerencanain serius gitu loh. Di masa itu tuh kita ngerencanain serius gitu. Emang kita beli satu reptil gitu, ular kecil untuk kita. Jadi kosan kita itu kamar mandi di luar, satu kamar mandi untuk 2 kamar. Jadi secara bentuk kosan kita tuh ada pintu belakang yang nembus ke kamar mandi untuk 2 kamar. Nah itu kamar mandi aku itu kan pakai buat kamar aku sama kamar Ajul ini kan. Terus satunya lagi itu ya udah itu kamar mandi buat kamar mandi dia. Dibatasin sama connecting door sebenarnya bisa diakses. Kamar mandi connecting door. Bukan. Gimana ya? Kayak di belakang kosan. Enggak gini. Kosan nih, ruang kosan. Di belakangnya itu ada lorong, isinya kamar mandi, lorong gitu. Jadi nggak langsung ke kamar mandi. Jadi kita ada pintu belakang, ada lorong untuk kita jalan atau jemur gitu. Sebelahnya kamar mandi, gitu kayak gitu. Nah jadi di lorong itu perbatasan kamar aku sama kamar si Pakistan ini itu ada pintu sebenarnya connecting door tapi di lock, dikunci gitu. Jadi kita udah sempet kayak mau beli ular pengen kita masukin lewat situ. Gitu. Sampai kayak gitunya cuman nggak jadi. Udah lah gitu. Apa yang bikin nggak jadi? Yang bikin nggak jadi itu wah aku jadi ingat ada cerita lain lah gitu. Iya. Enggak dia bukan sih? Bukan ya? Bukan kayaknya. Yang bikin gak jadi itu kayaknya dia pindah. Nggak tahu pindah atau dia selesai. Tunggu deh, aku kok lupa ya bagian itunya ya. Oh enggak, kayaknya dia pindah sih. Keburu pindah. Tapi ular udah dibeli. Enggak juga. Akhirnya si Ajul ini kan emang dia pelihara ular waktu itu gitu. Jadi dulu sempat kita pengen beli ular untuk kipas gitu, cuman nggak sampai ke situ. Ada satu momen gitu kan tadi kan kamarnya Ajul kan sama Renda ya, kamar aku sama Banyu namanya anak Sukabumi. Pernah satu momen tuh kita lagi main PS di Ajul gitu kan, ya namanya main PS ya kan teriak-teriak gitu ya kalau bola ya. Terus si ini nih gedor masuk gitu karena nggak kita kunci gitu kan, marah-marah gitu kan. Terus kita kan ya karena nggak ngerti dia ngomong apa, diem aja gitu. Cuman kita juga udah sebel jadi nggak ada yang takut gitu kan, kayak gini aja udah menter aja gitu kan. Pas selesainya kita lihat kok tinggal
aku, Renda, sama Ajul. Nggak tahu Renda atau siapa lah pokoknya waktu itu. Si Banyu nggak ada, pas kita lihat si Banyu lagi di kamar mandi ngumpet. Dia takut. Takut ada sengketa. Takut aja. Ya takut aja. Tapi aku jadi ingat ini kenapa tadi aku sempat mikir tuh dia pindah duluan karena ternyata itu sempat kosong. Sempat kosong dan pernah ada satu masa nih apa tuh? Bukan ya tepatnya. Itu deh kayak. Enggak. Sempat ada satu masa tuh kita berarti kan kamar sebelah kita kosong nih. Kok kayak ada sesuatu gitu lah, ada orang di situ. Ada pergerakan lah di situ kan. Jadi ada pernah satu momen ya karena itu kosong, jadi kita kayak malam-malam gitu pakai tripod, ini direkam, kita pengen ngeliat gitu loh di dalam itu apa sih gitu kan, namanya mahasiswa kan. Gitu, tapi kan takut ya lumayan sih, deg-degan juga waktu itu. Gitu kan. Karena kita nggak ada yang berani ngintip langsung gitu loh, padahal bisa. Gitu kan takut tiba-tiba pas gini di depan kan males ya. Jadi kita pakai HP, di record, pakai tripod, diginiin untuk kita lihat preview gitu. Culun. Tapi nggak ada apa-apa. Kayak sempat ada bunyi-bunyi gitu loh. Ada yang maku. Ada yang malu ya. Oh bisa jadi ya. Ada yang maku. Balik lagi ke story pertama. Itu salah satu tetangga. Wah, ternyata ngomongin tetangga lumayan nggak berasa. Panjang. Lumayan panjang namanya ngomongin orang ya. Itu doang sih yang paling ngeselin. Yang aku inget sih ya kalau ini ada beberapa lah pasti tetangga. Kalau kosan ya, kosan ya dan kontrakan. Ya berhubung aku udah ngekos dari 2006. Ya 2006. Menarik. Kalau kamu? Aku makan kalau ngomongin ngekos kan aku sempat ngekos sih ya di Tanjung Duren tuh sama Oji. Sama Oji itu ya nggak gimana sih, cuman kan Tanjung Duren itu kan ya tau lah ya banyak klub tengah malam ya, maksudnya klub itu loh apa sih dulu tuh yang terkenal di belakang kantor tuh yang suka jadi bahan cengan makan bebek gitu loh, bebek apa sih? Oh iya apa sih itu lupa deh ya, pokoknya tuh di Tanjung Duren tuh banyak lah yang kayak gitulah, wisata malam gitu wisata malam gitu kan. Terus nah waktu itu tetangga kosan aku, jadi kosan aku nih kos campur tapi lumayan strict. Lumayan strict apa sih strict ya, lumayan strict gitu. Strictnya tuh nggak boleh bawa pacar gitu loh. Makanya kamu pindah. Kayak aku udahan nggak ngekos. Gitu lah. Tapi ini dia nih tetangga baru aku ini, itu tuh aku nggak tahu kerjaannya apa, nggak pernah ketemu juga soalnya, nggak pernah ketemu pagi atau malam aku pulang kerja. Pokoknya tuh sering tetangga baru ini kalau setiap tengah malam itu tuh jedak-jeduk sendiri. Nyetel musik jedak-jeduk gitu. Terus kan aku kan langsung connectingnya ke mungkin dia bawaan Bastian dari ini kali. Yang enggak dong. Klub-klubnya itu masih pengen lanjut tapi gimana gitu loh. Terus sebel aja, itu kan berarti kan subuh ya. Jatuhnya ketika dia jedak-jeduk gitu tuh dari subuh ke pagi. Jadi dari jam 3 sampai ke pagi gitu, bukan yang jam 10 ke jam 12. Jam 10 ke jam 12. Oh maksudnya malamnya. Malamnya, bukan jam 10 jam 12 pagi. Brunch dong. Sambil gitu. Itu doang sih, tapi itu juga ya udahlah. Nah, ini kalau kayak gitu biasanya ini teori-teori anak kosan ya yang sebenarnya cukup sering divalidasi sih. Ini udah rahasia umum anak kosan lah sebenarnya. Kalau ada satu kamar yang nyetel lagu kenceng yang nggak lazim, itu biasanya untuk menyamarkan suara yang lain. Ya. Nah cuman masalahnya kan poin yang satu tadi, kosan aku itu lumayan strict.
nggak boleh bawa temen gitu. Makanya kan jadi kayak agak aneh nih, ngapain nih gitu loh. Ya. Udah sih itu doang. Aku juga kan ngekos nggak sering, cuman sekali itu doang. Sisanya nebeng sama Donna, Josefa. Temen aku dulu waktu SMA pernah ada yang ngekos di dekat sekolah karena dia dari anak luar kota lah gitu. Ngekos di dekat SMA situ dan aku lumayan sering main ke kosannya dia. Gitu. Bahkan kalau bolos pun nggak jelas mau kemana. Kan kalau sekolahan aku kalau udah telat gerbang ditutup kan. Ya antara lo ngantri nanti dihukum atau ya udah sekalian aja cabut gitu loh. Kadang gitu nggak niat bolos tapi karena telat jadi bolos, nggak ada tujuan ke tempat dia, ke kosannya dia. Itu bisa kayak minta kuncinya aja gitu. Dan kosannya dia itu terkenalnya katanya isinya adalah simpenan Pejabat. Ya pejabat atau siapalah isi ternakan lah. Ibaratnya sugar baby. Gitu-gitulah gitu isinya. Nah itu namanya masih anak SMA ya. Ngeliat Sebenarnya sih nggak pernah yang secara langsung ngeliat gitu, nggak pernah. Iya nggak pernah secara langsung ngeliat gitu. Cuman kosannya di situ adalah kosan yang kamar mandinya di luar. Gitu. Untuk simpanan pejabat kamar mandinya di murah luar. Banget kan ya setelah dipikir-pikir. Iya ngapain ya? Terus kalau pejabatnya main ya nggak di situ, nggak di situ. Iya. Itu tuh yang sering aku lakukan adalah nongkrongin korden nih. Liatin yang keluar gitu loh, ngeliatin yang keluar siapa, cakep nggak, yang ini cakep nggak, yang mana yang cakep, kamar mana yang cakep gitu kan. Ada yang keluar sama cowoknya tapi kayak bukan pejabat nih, kayak pacar benerannya kayak gitu. Cuman begitu aja udah. Kalau lagi hoki ya kan namanya jam tanggung ya. Kalau aku bolos kan berarti yang kerja ya udah pada berangkat kerja, yang sekolah udah sekolah, jadi mungkin dianggapnya sepi gitu kan. Pas aku nginep kalau lagi hoki gitu dapat ada yang keluar mandi yang pakai anduk doang gitu. Untuk anak SMA widih cabul ya teman punya kosan yang terkenal dengan itu ya dimanfaatkan lah ya. Ngintip doang gitu. Iya. Kayaknya lebih seru ngebahas kosan sih. Ya, aku kan dulu hidupnya ngekos ya seringnya. Tetangga kosan. Udah deh. Sudahi.